Halo sahabat kreatif, ini adalah judul jurnal kami, Pembinaan Remaja Milenial Kampung Harapan Medan Amplas dalam pemanfaatan limbah kantung plastik menjadi layangan yang kreatif. Dosen pembimbing Jelita Panjaitan SPD MPD. Ya, kali ini saya akan menjelaskan hasil dari jurnal kami ke dalam bentuk media yang berjudul Pembinaan Remaja Milenial Kampung Harapan Medan Amplas dalam pemanfaatan limbah kantung plastik menjadi layangan yang kreatif. Ya, boleh dilihat ya anggotanya siapa-siapa saja. Ya, yang pertama itu ada latar belakang dari sebuah kampung harapan Kecamatan Medan Amplas. Latar belakangnya ini banyak sekali limbah kantong plastik yang berserakan, ada di depan pabrik, ada yang di dalam danau, ada yang di pinggir jalan dan lain-lain. Tapi pada gambar ini limbah kantong plastik banyak ditemui di dalam danau seperti pada gambar berikut. Masyarakat tidak memikirkan apa dampak negatif dari pembuangan sampah berikut ini. Banyak dampak negatifnya, salah satunya akan mengakibatkan sebuah banjir. Dan yang kedua, masyarakat juga membuang limbah kantong plastik di pinggir jalan atau di tanah yang kosong pada gambar berikut. Ini dampak negatifnya bisa mengakibatkan penumpukan sampah dan juga bisa sampah kantong plastik mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga aktivitas masyarakat Kampung Harapan menjadi terganggu. Ya. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana sampah kantong plastik dapat bermanfaat bagi masyarakat Kampung Harapan Kecamatan Medan Amplas. Apakah dia bermanfaat atau tidak bagi kampung harapan ini. Yang kedua, batasan masalah. Batas masalah penelitian yaitu pengambilan data hanya dilakukan di kampung harapan. Ya, yang artinya di kampung lain tidak boleh, hanya di kampung harapan saja yang boleh diambil datanya. Dan yang kedua, batas masalahnya pembuatan layangan hanya menggunakan kantong plastik. Ya, tidak boleh menggunakan goni atau sejenis yang lainnya ya, hanya menggunakan kantong plastik saja untuk membuat layangan ubur-ubur yang kreatif. Dan yang ketiga, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaatnya yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekitar Kampung Harapan Kecamatan Medan Amplas. Yang kedua, manfaatnya yaitu sebagai acuan untuk berkreativitas di masa yang akan datang bagi kampung-kampung lainnya. Ya, yang terakhir, tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian yang pertama yaitu mengurangi sampah kantong plastik sekitar lingkungan Kampung Harapan Kecamatan Medan Amplas. Yang kedua,
tujuannya meningkatkan kreativitas remaja milenial Kampung Harapan. Ya, itulah sub topiknya. Ya, ini ada solusi dari peneliti. Solusi peneliti yang pertama itu membina remaja milenial. Membina remaja milenial untuk menghasilkan sebuah pemanfaatan limbah kantong plastik menjadi layangan ubur-ubur. Jadi, peneliti membina remaja milenial untuk menghasilkan atau memanfaatkan limbah kantong plastik menjadi layangan ubur-ubur yang kreatif. Dan juga, peneliti membina remaja milenial sebagai sumber daya manusia untuk membimbing anak-anak. Jadi, remaja-remaja ini menjadi sumber daya manusia untuk membimbing anak-anak yang ada di Kampung Harapan Medan ini. Ya, solusi yang kedua dari peneliti yaitu mengubah tempat limbah plastik menjadi tempat tumbuhan. Ya, jadi kalau tempat limbah plastik tersebut diubah menjadi tempat tumbuhan, maka masyarakat sekitar tidak berani membuang sampah sembarangan di tempat tersebut karena sudah ditempati oleh tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat. Yang berikutnya ada nama-nama remaja Kampung Harapan Medan Amplas. Ya, yang pertama ada Carlos Tarigan yang berusia 15 tahun. Yang kedua ada Samuel Nenggolan yang berusia 17 tahun. Yang ketiga ada Doli Sibarani yang berusia 19 tahun. Yang keempat ada Kueng Siahaan yang berusia 18 tahun. Yang kelima ada Anju Sitanggang yang berusia 20 tahun. Yang keenam ada John Lubis yang berusia 14 tahun. Jadi keenam remaja ini dipilih oleh peneliti berdasarkan kemampuannya ya, dan dipilih secara acak. Ya. Berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu penelitian ini akan dilakukan di Kampung Harapan Kecamatan Medan Amplas dari tanggal 30 April 2021 sampai 15 Juli 2021. Ya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara atau tanya jawab kepada remaja milenial. Apakah mereka memuaskan atau tidak memuaskan dalam penelitian ini. Dan yang kedua, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi atau pengamatan. Jadi, peneliti mengobservasi setiap hari untuk melakukan perkembangan atau memiliki data yang spesifik. Yang berikutnya ada pembinaan remaja milenial. Jadi, peneliti membina remaja milenial dengan dua cara. Yang pertama ada cara seminar. Seminar dilakukan peneliti agar para remaja mengerti apa tujuan dan maksud dari penelitian tersebut. Seminar ini menjelaskan tentang dampak negatif dan dampak positif dari kantong plastik tersebut. Bahwasanya kantong plastik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu untuk dijadikan sebagai layangan ubur-ubur yang kreatif. Dan yang kedua, peneliti melakukan pembinaan dengan cara pelatihan. Jadi remaja itu dilatih agar mampu membuat layangan ubur-ubur yang kreatif. Jadi dilatih agar mereka mampu membuat ubur-ubur dengan baik dan benar, supaya bisa dijual di pasaran dan mereka juga bisa menghasilkannya dengan sendiri. Ya, berikutnya ada hasil dan pembahasan. Di dalam hasil pembahasan ini ada dinamakan oleh hasil observasi atau hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama ada mereka mampu membuat 30 layangan ubur-ubur dalam satu hari. Peneliti sudah mengamati mereka dan hasilnya mereka mampu membuat layangan sekitar 30 layangan ubur-ubur dalam satu hari. Dan yang kedua, limbah kantong plastik berkurang sebanyak 85%. Ya, itu sudah sangat baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga, peneliti terus menghimbau kepada seluruh Kampung Harapan
Kecamatan Medan Amplas untuk tidak membuang limbah sampah dengan sembarangan. Ya, yang terakhir, peneliti juga mengobservasi atau mengamati tempat pembuangan sampah plastik yang diubah menjadi tempat tanaman yang bermanfaat. Setelah diamati, ternyata berkembang sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Kampung Harapan Medan Amplas. Ya, tidak hanya hasil dari observasi, peneliti juga menghasilkan hasil dari wawancara atau tanya jawab, yang dimana sudah melakukan uji coba sebanyak 4 soal, dan hasilnya dari ke-6 remaja tersebut ada 5 remaja yang menjawab sangat baik dan 1 remaja menjawab hanya baik. Jadi dari tingkat kategori wawancara remaja milenial Kampung Harapan Kecamatan Medan Amplas dikategorikan atau disimpulkan sangat baik. Jadi mereka ini, ke-6 remaja ini sangat memiliki manfaat dari penelitian ini atau sangat bermanfaat dari tujuan dari penelitian ini bagi kampung mereka. Dan yang berikutnya ada keadaan awal Kampung Harapan. Boleh dilihat dari gambar, keadaan awalnya sangat kotor. Ini ada kantong plastik yang menumpuk dan ini ada kantong plastik yang dibuang di dalam danau. Ini akibatnya sangat fatal bagi anak cucu mereka, sebab peneliti ingin mengubah tempat ini menjadi tempat tumbuhan yang bermanfaat dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar dengan cara pemanfaatan limbah kantong plastik menjadi layangan ubur-ubur yang kreatif. Dan yang berikutnya ada gambar pembinaan remaja milenial Kampung Harapan Medan Amplas yang dilakukan tanggal 5 Mei 2021. Ya, ini pembinaannya atau bentuk pelatihan ya, dan melakukan sesudah dilakukan oleh seminar. Dan yang gambar terakhir, gambar berikutnya ini adalah hasil dari pembinaan selama ini setelah melakukan seminar dan pelatihan, dan hasilnya tumbuhan sudah sangat berkembang dengan drastis dan sudah dimanfaatkan oleh Kampung Harapan Medan Amplas, sudah diambil daunnya ya pada tanggal 15 Juli 2021. Memang ada sedikit plastik-plastik tetapi tidak sebanyak dulu, karena peneliti sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah dengan sembarangan, karena tempat sampah yang dulu sudah diubah menjadi tempat tumbuhan yang kreatif, tempat tumbuhan yang bermanfaat, yaitu tumbuhan ubi rambat. Ya, ubi rambat kan bisa buahnya diambil dan daunnya bisa dimanfaatkan dengan memberi makan ternak. Ya. Berikutnya ini adalah layangan ubur-ubur yang dibuat oleh ke-6 remaja itu. Ini adalah contohnya gimana layangan ubur-ubur itu. Bisa dilihat ya. Simple dan kreatif, hanya menggunakan kantong plastik dan tidak memerlukan biaya yang sangat mahal. Ini kisaran harga sekitar 2.000 sampai 1.000 tergantung besar kecil dari ukuran layangan tersebut. Ya. Simpulan dan saran. Ya, kesimpulan. Peneliti mengambil kesimpulan yaitu adanya manfaat dan perubahan lingkungan Kampung Harapan dari lingkungan yang kotor menjadi lingkungan yang lebih bersih, di mana peneliti membina para remaja dalam pemanfaatan limbah kantong plastik menjadi layangan ubur-ubur. Ya, yang berikutnya saran yang diambil oleh peneliti yaitu seluruh masyarakat Kampung Harapan agar jangan membuang sampah dengan sembarangan supaya bisa dinikmati oleh anak cucu mereka. Terima kasih. Semoga hasil dari penjelasan ini dapat dimengerti oleh
penerima dan dimengerti oleh pendengar. Jika tidak mengerti boleh ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Semangat, salam sehat.